Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah gitu ya. Kita semua bisa dipertemukan di siang hari ini di dunia maya. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita gitu ya di siang hari ini. Dan insya Allah gitu, mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita bersama untuk sama-sama belajar gitu ya, karena mungkin justru saya bakal lebih banyak belajar nih gitu dari teman-teman zaman now gitu ya, atau teman-teman yang masih pada aktif kuliah sekarang gitu ya, kayak gimana sudut pandang teman-teman, pemahaman teman-teman terhadap dunia usaha dan sebagainya kayak gitu. Jadi intinya kita belajar bareng lah gitu. Aku cuma bercerita apa yang memang udah aku lakukan gitu ya beberapa waktu ke belakang kayak gitu. Sebelum lanjut lagi, kenalan dulu atau ya, kenalan lagi supaya nanti teman-teman nggak bingung gitu, ini siapa sih tiba-tiba ngomong depan teman-teman gitu ya. Ya jadi nama pen aku sih Moh Abdul Malik gitu ya, kalau sesuai dengan ijazah gitu. Tapi kalau panggilan bisa dipanggil Kak Malik gitu. Kemudian aku juga sebagai co-founder gitu ya dari Kids Adventura, itu wirausaha sosial di bidang pendidikan. Mendirikan itu bersama sahabatku dari SBM ITB namanya Kak Iden gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih berkegiatan. Kemudian aku juga memiliki gitu beberapa bisnis yang ya istilahnya masih kecil, masih skala UMKM gitu. Jadi belum terlalu wah gitu. Tapi mudah-mudahan ilmu atau pengalaman yang sudah saya lewati bisa bermanfaat juga bagi teman-teman kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang aktif Instagram boleh di-follow gitu ya. Kalau mau nanya-nanya nanti lebih jauh, lebih kenal lagi, boleh di-follow itu Instagram aku di @mo_abdmalik. Kemudian kalau pengen lihat tulisan-tulisanku gitu ya, coretan-coretan iseng aku ada di lagiperlu.wordpress.com kayak gitu teman-teman. Oke, nah ini kita langsung bercerita gitu ya. Aku langsung bercerita terkait perjalanan bisnis aku gitu. Jadi ini adalah bisnis yang aku jalankan dari semester 3 waktu kuliah gitu ya teman-teman. Sama kayak teman-teman masih kuliah awal-awal, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan gitu buat aku buat ngejalanin sebuah bisnis gitu. Jadi sejarahnya ini dulu di tahun 2018, aku sebelumnya kan senang desain gitu, senang desain grafis kayak gitu-gitu, dan sering dapat freelance-an gitu atau dapat proyekan kayak bikin poster, bikin logo dan sebagainya. Nah, di satu waktu ada anak Unpad namanya Kang Faisal yang sekarang menjadi partner aku. Beliau sebelumnya sudah menjalankan usaha konveksi gitu ya, sebelumnya melakukan maklun gitu dengan cara maklun ke konveksi konvensional yang ada di wilayah Bandung Timur kayak gitu. Nah, satu waktu Kang Faisal ini dapat orderan dari salah satu partai lah di Indonesia gitu. Akhirnya beliau nyari orang yang bisa ngedesain kaos yang ditawarkan untuk orderan dari partai tersebut gitu. Akhirnya beliau nyari-nyari, beliau punya kenalan teman SMA yang juga teman sekelas aku di kampus gitu ya, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Aku jurusannya ilmu komunikasi jurnalistik. Nah, Kang Faisal nanya ke teman SMA-nya yang teman sekelasku itu, ada nggak temennya atau yang bisa desain gitu. Akhirnya teman sekelasku yang namanya Acit, yang juga temennya Kang Faisal waktu SMA itu, ngenalin lah gitu ke aku gitu. Ini nih ada Bang Malik katanya sering bikin desain dan sebagainya. Nah, akhirnya Kang Faisal ini ngontak lah gitu ke aku kan, Kang, saya ada orderan nih kayak gini, butuh desain kaos. Akhirnya singkat cerita aku buatin lah gitu si desain kaos tersebut gitu ya. Udah aku buatin, udah diproses lah beberapa hari dari sana. Oh, ternyata si orderan tersebut nggak jadi gitu. Padahal orderan tersebut tuh waktu itu kalau nggak salah 1.000 apa 2.000 piece gitu dari partai tersebut, tapi orderannya nggak jadi. Nah, bagusnya Kang Faisal, beliau punya tenggang rasa gitu, beliau bertanggung jawab dengan jasa yang udah saya keluarkan gitu, desain-desain yang udah saya buat. Akhirnya beliau bilang, mohon maaf ini ordernya nggak jadi, tapi saya tetap pengen ketemu Kang Malik katanya, pengen ngobrol dan pengen ya istilahnya membayar jasa saya lah gitu secara langsung gitu, nggak ditransfer, supaya ada ngobrol dulu kayak gitu, diskusi. Akhirnya kita janjian lah gitu di masjid UIN gitu ya, kami janjian, Kang Faisal yang nyamperin ke aku gitu ya di UIN, kami ngobrol gitu. Kang Faisal juga cerita terkait perjalanan bisnisnya di konveksi khususnya gitu ya. Beliau memang awalnya belum memiliki tim yang secara manajemen tuh katakanlah profesional gitu atau teratur gitu, pembagian job desk-nya, kemudian perhitungan bisnisnya dan sebagainya gitu. Akhirnya beliau berinisiatif untuk ya udah Kang, kita bikin usaha bareng aja yuk katanya gitu, bikin usaha konveksi bareng gitu. Padahal
aku sama Kang Faisal itu baru ketemu gitu waktu itu tuh. Benar-benar baru ketemu, baru kenalan, tapi karena kita punya pandangan yang sama gitu ya, udah se-frame, punya pemahaman yang sama terkait bisnis dan sebagainya. Akhirnya kita deal-dealan di situ. Bismillah, yuk kita kerjasama aja. Aku yang ngurus terkait branding, marketing, digital marketingnya. Nah, Kang Faisal ini yang ngurus untuk penjualan, produksi dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya kita kolaborasi lah gitu. Kang Faisal ini dari Unpad jurusannya administrasi bisnis gitu. Akhirnya kita join dalam waktu seminggu apa 2 minggu lah gitu. Aku ngekonsep gitu ya, brand yang mau aku bawa gitu, yang mau aku sama Kang Faisal bangun bareng-bareng gitu. Nah, karena Kang Faisal mengamanahkan seluruhnya terkait branding, marketing digital tuh ke aku gitu. Makanya aku sangat leluasa gitu untuk membuat perencanaan untuk branding ini. Akhirnya singkat cerita terbentuklah si Kojo Cloud ini gitu ya. Ini Kojo tuh terinspirasi dari kelereng sebenarnya. Jadi dari beberapa nama gitu ya, list nama yang udah aku coba ulik-ulik filosofinya dan sebagainya, aku dapat kata kunci Kojo gitu. Kojo. Jadi dulu tuh kalau teman-teman ada mungkin di sini orang Sunda gitu ya, laki-laki apalagi yang sering main kelereng, pasti punya satu kelereng yang menjadi kokojo gitu. Jadi andalan gitu. Jadi yang sering digunakan, jadi kebanggaan gitu. Akhirnya ketika kita main kelereng, ketika kita pakai si kokojo ini selalu menang gitu. Kayak gitu. Jadi dari situ inspirasi, oh iya ya kayak gini. Kemudian aku relatein gitu, aku sambungin dengan pakaian gitu. Teman-teman pasti punya kan satu pakaian yang menjadi kebanggaan teman-teman gitu. Jadi kokojo teman-teman, jadi kemana-mana tuh pakai ini gitu. Pokoknya ini baju paling keren yang aku pakai gitu ya kemana-mana. Jadi kebanggaan teman-teman itu kan sama gitu ya, filosofinya sering digunakan, jadi kebanggaan. Kemudian ya istilahnya nyaman lah menggunakan itu gitu. Akhirnya oke, aku dapat brandnya Kojo. Kemudian itu kan dari bahasa Sunda juga gitu ya. Itu karena aku pengen ngangkat culture Sunda, budaya Sunda juga gitu. Kemudian untuk mengimbangi budayanya, ini aku tambahin lah di situ kata cloth gitu ya. Kata cloth ini ditambahkan supaya bisa seimbang gitu antara budaya dengan internasionalnya lah gitu. Jadi nggak berat sebelah gitu ya. Jadi kedepannya bisa mudah-mudahan bisa ekspor kayak gitu. Akhirnya namanya Kojo Cloth. Kemudian dengan icon kancing itu supaya orang-orang ketika lihat gue itu udah asosiasi pertama, orang tuh langsung ke pakaian kayak gitu. Nah kemudian terkait filosofi warna ungu, singkatnya mungkin itu berhubungan dengan kebanggaan juga. Kemudian ada yang bilang juga entah pepatah atau apa gitu yang bilang bahwa surga itu warnanya ungu gitu. Itu salah satu juga filosofinya gitu. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa googling lah psikologi warna gitu ya. Ungu tuh kayak gimana, artinya apa kayak gitu. Nah ini alhamdulillah dari 2018 tanggal 28 November aku diriin ini sama Kang Faisal. Nah kemudian di saat berjalan kan kami berdua gitu ya, awal-awal benar-benar kami nggak yuk patungan berapa ewang beli mesin atau apapun gitu, tapi kami benar-benar ngemodal skill yang kami punya gitu, skill kemudian pengetahuan dan tekad kemauan gitu ya, pengen istilahnya berdarah-darah lah, pengen berjuang bersama gitu, tanpa yuk patungan modal berapa ewang ngebangun si konveksi ini gitu. Akhirnya kami ya berjalan 2018 itu digital marketingnya aku konsep dengan sedemikian rupa supaya bisa nge-reach gitu ya, ngejangkau semua segmen utama dari Kojo ini gitu. Jadi segmen utama Kojo ini adalah mahasiswa utamanya gitu. Akhirnya aku konsep lah si branding Kojo ini, sentuhannya, desainnya, konsepnya tuh yang hangat dekat dengan mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa yang tertarik gitu ya, yang order ke Kojo Cloud. Alhamdulillah tuh makin jalan, makin growth karena media sosialnya aku manage, kemudian Kang Faisal juga nge-manage kerjasama di lapangan, kemudian nge-manage produksinya supaya bagus gitu ya, nge-manage nyari-nyari penjualannya ke berbagai organisasi, aktif organisasi kayak gitu. Akhirnya terus bertambah orderan, wah kami mulai kewalahan nih, wah ini kalau kita berdua terus gak akan mungkin nih gitu ya, karena makin banyak tuh pegangan kita gitu di keuangan, di produksi dan sebagainya. Akhirnya kami nge-hire lah beberapa partner lagi gitu, temen SMA-nya Kang Faisal juga, namanya Kang Dani, itu beliau juga join ke Kojo, beliau yang diamanahkan untuk fokus di produksi gitu. Jadi Kang Faisal di penjualan, di kerjasama dan sebagainya, aku di digital marketingnya, di IT-nya lah gitu. Karena aku sempat sekolah di SMK jurusan rekayasa perangkat lunak kan, jadi ada dikit-dikit paham lah gitu terkait IT. Nah akhirnya berjalan bertiga, nambah lagi growth di 2019 tuh, wah itu lagi peak-peaknya orderan ke Kojo gitu. Kebanyakan orderan kami itu dari mahasiswa Unpad, UPI Cibiru gitu ya, kemudian ITB, ITENAS dan sebagainya. Nah akhirnya
makin banyak, sedangkan pencatatan orderan kami itu masih manual gitu. Kami mencatat di aplikasi lain gitu ya. Mungkin teman-teman masih menggunakan apa enggak, kurang tahu nih aplikasi lain apa masih digunakan apa enggak gitu. Jadi kami nyatat orderan tuh di note line gitu ya. Itu benar-benar manual sehingga susah ke-track gitu. Pendapatan per bulan, hari yang berapanya tuh nggak ke-track karena memang ya harus di-scrolling kan, itu kan ribet gitu. Akhirnya dari situ kami inisiatif ngebukalah program magang gitu, oprek magang buat teman-teman akuntan yang paham keuangan. Akhirnya kami buka program magang tersebut, banyak tuh yang ngedaftar anak-anak akuntan Unpad gitu ya. Kami seleksi, benar-benar diseleksi gitu, karena aku juga aktivis di Masjid Salman ITB gitu ya, kenal juga terkait organisasi rekrutmen itu seperti apa. Jadi mempelajari juga oprek rekrutmen itu seperti apa, kayak psikotesnya, kemudian kepribadian, wawancara dan sebagainya tuh benar-benar diterapkan gitu, benar-benar selektif sehingga orang yang kita hire tuh benar-benar sesuai kebutuhan kita gitu. Akhirnya dapatlah satu orang tim keuangan, nambah lagi kan tim jadi berempat tuh. Akhirnya jalan makin bagus, pencatatan keuangan makin rapi karena anak magang ini nih yang ngebantu sistem pencatatan keuangannya dari nol, dibikinin sistem keuangannya yang bagus gitu. Akhirnya di 2019 pertengahan lah, Juli kalau nggak salah, alhamdulillah kami ada yang melirik gitu, ada seorang dermawan, bukan dermawan sih. Jadi beliau yang meminjamkan uangnya gitu atau investasi di Kojo Cloud gitu. Kami dapat pendanaan dari situ, alhamdulillah growth kami makin cepat gitu karena kami bisa nambah mesin, bisa sewa rumah produksi yang lebih luas, bisa sewa kantor pemasaran dan sebagainya gitu. Jadi sebelum lanjut juga, awal-awal aku sama Kang Faisal sama tim tuh komitmen gitu, kita dalam berbisnis setahun 2 tahun mah jangan mikirin untung gitu, jangan mikirin kita dapat apa poya-poya gitu ya, kesana kemari liburan, enggak gitu. Tapi setiap keuntungan yang kami dapat kami alokasikan ke pengembangan usaha gitu. Jadi ada keuntungan nih, tabung nambah, beli mesin, nambah karyawan, beri peralatan, alat potong dan sebagainya gitu. Akhirnya terus berkembang gitu sehingga investor ini percaya gitu kan, kami mengelola keuangannya dengan rapi, kemudian sistem pencatatannya juga rapi kayak gitu. Akhirnya makin growth. Ketika itu udah dapat pendanaan, kami membuat legalitas usaha lah gitu. Jadi didaftarin lah jadi CV Kojo Group Indonesia gitu. Jadi mimpinya, aku punya mimpi bahwa ke depan insya Allah mudah-mudahan, doain ya Bapak sama teman-teman, pengen punya usaha konglomerasi kayak misal Almasum gitu ya, atau Transcorp gitu. Teman-teman pada tahu lah Transcorp gitu ya. Jadi intinya itu usaha konglomerasi teman-teman. Jadi satu nama gitu ya, tapi punya berbagai cabang usaha yang berbeda bidang gitu, beda lini bisnis gitu. Kayak Almasum kan dia punya pom bensin, punya air mineral, punya pesantren, rupa-rupa lah gitu produknya. Kemudian Transcorp juga ada ada hotel, ada TV, ada mall gitu ya dan sebagainya. Itu mimpi besar kami gitu. Makanya namanya Kojo Group Indonesia kayak gitu. Ya ada kulinernya juga gitu. Itu sekilas terkait dengan Kojo Cloud gitu ya, sejarahnya. Selanjutnya ini mie ayam raos gitu ya. Mie ayam raos ini juga terbentuk secara istilahnya solusi gitu ya, dari pandemi sebenarnya. Jadi ketika pandemi, segmen utama Kojo kan mahasiswa gitu ya. Pas pandemi mahasiswa nggak ada kegiatan, event-event nggak ada dan sebagainya. Orderan menukik tajam gitu ya si Kojo ini. Tapi alhamdulillahnya karena kami punya uang kas yang cukup gitu ya, punya tabungan yang cukup di Kojo ini, kami berpikir ini bahaya nih kalau kita punya uang kas yang lumayan cukup bisa digolangkan, kalau nggak di apa-apain tuh sayang gitu, bakal habis sia-sia gitu ya, karena nggak akan kerasa. Akhirnya pas waktu pandemi itu temannya Kang Faisal, orang Ciamis, beliau nganggur juga akibat dampak pandemi juga. Beliau tuh keluarganya usahanya mie ayam gerobakan gitu teman-teman, jadi di alun-alun di pinggiran yang mie ayam gerobak biru gitulah ya. Kemudian diajak kerjasama lah, namanya Kang Yusuf dari Ciamis, diboyong lah ke Bandung gitu. Kerjasama kami yang support modalnya dari uang Kojo ini gitu ya, kerjasama dengan Kang Yusuf ini. Kang Yusuf ini yang nge-manage operasional di kedai gitu, yang bikin menu masakan dan sebagainya gitu. Akhirnya kerjasama kami ajak ke Bandung, sampai alhamdulillah tuh di 2020 bisa berjalan usaha mie ayam raos ini gitu. Jadi ini salah satu lini bisnis dari Kojo Group lah gitu. Jadi ada kulinernya, yang pertama tuh mie ayam kayak gitu dari Kojo Group kayak gitu teman-teman. Mie ayam raos ini lokasinya sekarang alhamdulillah ada di Cijambe, Ujung Berung. Buat teman-teman kalau ada yang orang sana boleh mampir ya ke kedai, atau bisa juga dicek di GoFood, GrabFood, Traveloka, itu semua platform ada lah. Kayak gitu teman-teman kalau pengen mie ayam raos ya. Atau ada juga di Komplek Permata Biru Cileunyi, itu daerah-daerah Bandung Timur. Kemudian ini
Yang ketiga ini sebenarnya baru banget teman-teman, ini masih kecium nih bau toko, bau barunya tuh masih kecium teman-teman. Jadi ini memang bisnis yang baru banget aku create gitu ya bersama partner aku juga, beliau anak UIN juga, anak Banten, dan beliau cukup interest dengan dunia perminyakan gitu, perparfuman gitu. Akhirnya aku cobain parfumnya, oh asik nih wanginya, aku suka gitu ya, dan aku yakin banyak orang yang suka dengan aromanya gitu, khususnya untuk mahasiswa, anak-anak usia produktif lah gitu. Akhirnya kami konsep lah si usaha ini gitu. Ini masih baru banget, jadi teman-teman kalau pengen lihat gitu ya cara gimana aku nge-manage sebuah bisnis dari nol banget, boleh nge-follow Instagramnya gitu ya di Verparfum ini, diaktifin tuh notifikasinya, update-update apa yang aku lakukan gitu ya dari nol banget tuh, apa aja sih yang dipersiapkan di digital marketingnya kayak gitu, boleh nanti dipantau kayak gitu teman-teman. Nah kemudian ini mulai masuk nih ke angka-angka ya. Ke angka-angka permodalan usaha dan omsetan gitu ya, bukan setan ya, omset gitu ya. Jadi modal usaha nih yang pertama Kojo Cloud kan RP 0, benar-benar RP 0 ya gitu, karena kami awal menjalankan usaha benar-benar nggak patungan berapa ewang gitu, tapi ngemuterin, ngegolangin uang dari DP yang masuk gitu ya. Kan konveksi itu dia berdasarkan pesanan gitu ya. Misalkan teman-teman mau bikin kemeja untuk jurusan gitu ya, untuk himpunan atau jaket himpunan, kan mesen nih pasti DP dulu kan, itu DP 50 apa 60% gitu. Nah dari situ kami olah lah uangnya gitu ya, beli belanja bahan baku dan sebagainya, operasional dan sebagainya, sehingga terus berjalan proses bisnisnya gitu. Jadi benar-benar 0 rupiah gitu sampai sekarang alhamdulillah. Nah ini untuk omset per bulannya di Kojo Cloud ini alhamdulillah udah nyampe 200 sampai 300 juta per bulan lah rata-rata gitu ya. Kemudian untuk mie ayam ini karena memang tadi ada modal gitu ya dari uang kas Kojo, ini kami start modal awalnya tuh sekitar 20 jutaan gitu untuk sewa tempat, beli gerobak, beli mangkok, piring dan sebagainya kayak gitulah untuk peralatannya, dan untuk bahan baku untuk penjualan pertama kayak gitu. Nah ini omsetnya alhamdulillah sekarang tuh rata-rata udah di 16 sampai 25 juta per bulan untuk mie ayam Laos gitu ya. Kayak gitu, dan growth-nya juga mie ayam tuh kelihatan banget gitu. Lama harus sabar gitu. Mie ayam tuh awal-awalnya ini karena masih pandemi gitu ya, kami udah ngebuka ya paling 5, 10, 15 terus bertahan, sebulan nambah lagi jadi 30, jadi 40 gitu ya. Kemudian pas lagi rame-ramenya tuh pas lagi rame promo Shopee Food gitu. Itu sampai 100 mangkok sehari pernah kejual gitu. Teman-teman sampai berkeringat gitu ya, capek pak-buk-pak gitu ngaladanginnya gitu ya, melayani konsumennya kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga ini di Verparfum ini aku modal dikit teman-teman, cuma 350.000. Aku patungan ini mas sama teman aku yang partner ini. Jadi kami di awal udah bilang kita bikin usaha bareng, kita patungan sekian, nanti keuntungannya juga kita bagi 50-50 lah gitu, kesepakatan di awal kayak gitu. Ini omsetnya belum karena memang belum ada penjualan teman-teman, baru konsep awal kayak gitu. Nah selanjutnya ini kunci gitu ya, kunci dalam menjalin kerjasama supaya efektif gitu ya teman-teman. Nah ini kuncinya yang pertama itu kita know your partner dulu gitu. Kita harus cari tahu dulu siapa sih partner yang akan kita ajak kerjasama gitu ya, yang akan kita ajak untuk menjadi partnership kita atau sponsorship kita gitu ya. Ini kita riset karakter orangnya seperti apa gitu. Kalau misalkan kepanitiaan, pengelolanya panitianya seperti apa. Kalau misalkan dia brand, karakter brandnya tuh seperti apa gitu ya. Mereka segmen utama brandnya tuh apakah ke remaja, ke ibu-ibu atau ke anak muda dan sebagainya. Itu teman-teman harus riset gitu, harus cari tahu gitu. Cari tahunya gimana ya, bisa di media sosial atau bisa discuss langsung gitu ya, untuk nyari tahu karakternya seperti apa. Dan instansi juga sama, misalkan dengan instansi pemerintahan, Dinas Koperasi UMKM Jawa Barat misalkan gitu ya, atau UMKM Kota Bandung. Nah itu teman-teman harus cari tahu karakternya kayak gimana, budaya kerjanya gimana, mungkin bisa kunjungan ke kantornya dan sebagainya untuk melihat gitu. Nah ini kenapa perlu, karena nanti menentukan di poin 2 ini, build custom communication gitu. Jadi setelah teman-teman tahu karakter perusahaan calon partner kita gitu ya, karakter orangnya, karakter brandnya, kita build komunikasi yang bagus gitu ya, yang baik gitu, jalin komunikasi yang bersahabat, menyenangkan gitu ya, dan meyakinkan gitu. Jangan sampai kita ngobrol sama calon partner kita tapi kita nggak nguasain apa yang mau kita tawarkan gitu ya, banyak AE gitu ya,
ketika ngobrol lihatnya kemana gitu ya, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi jalin komunikasi yang asik, yang bersahabat, yang meyakinkan kayak gitu. Nah, ketika tahapan 2 ini selesai, lanjut ke tahap 3, reset our needs gitu ya, atau kita riset nih, cari tahu nih kebutuhan aku, kemudian kebutuhan teman-teman dengan kebutuhan partner tuh apa sih gitu ya, diceritain, didiskusin gitu ya bersama-sama. Nah, ketika muncul tuh list-listnya kebutuhan teman-teman ini, kebutuhan calon partner ini. Nah, itu kita kolaborasikan gitu. Kita cari solusinya yang saling menguntungkan kedua belah pihak kayak gitu. Nah, setelah dapat, langsunglah masuk ke poin 4 ini gitu, let's collaborate gitu ya. Buat program kemitraan atau kolaborasinya kayak gitu. Jadi misal kayak Kojo pernah tuh ngejalin kerjasama dengan tukang nasi goreng. Kebayang nggak tuh? Usaha konveksi bukan join partnership dengan nasi goreng, itu kan berlawanan gitu ya, itu kan beda bisnis, tapi itu bisa kita lakukan teman-teman. Itu waktu itu Kojo jadi ngasih seragam gitu, ngasih kaos untuk karyawan nasi goreng ini. Nah, nasi goreng ini kan punya tempat gitu ya, yang dikunjungi banyak orang gitu. Kami pasang banner di sana kan, orang-orang jadi tahu ada, itu konveksi mana sih, nanya-nanya mungkin ke emang nasi gorengnya gitu ya. Kayak gitu teman-teman, di bajunya juga ada brand Kojo gitu. Jadi itu iklan secara halus lah gitu, soft marketing gitu ya. Itu salah satu bentuk kerjasama yang pernah aku lakukan juga gitu bersama tim kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini terkait hadapi dan lewati tantangannya gitu ya, karena aku diminta untuk apa sih Kang tantangan gitu ya, sharing tantangan yang terkait bisnis gitu. Nah, ini yang pertama teman-teman, yang pertama banget tuh teman-teman dalam berbisnis, dalam berwirausaha tuh teman-teman harus punya yang namanya mental dagang gitu ya. Ini aku mengistilahkan sendiri sih mental dagang ini gitu. Jadi mental dagang ini bisa kebentuk, bisa teman-teman miliki ketika teman-teman ngelatih mental dagang ini gitu. Gimana sih cara ngelatihnya? Nah, teman-teman bisa sambil kuliah misalkan danusan panitiaan gitu ya, jual keripik-keripikan, atau misalkan teman-teman punya tetangga kosannya, misalkan ada ibu-ibu tetangga kosan punya gorengan-gorengan atau jualan donat, teman-teman ajak kerjasama si ibu itu gitu. Bu, kerjasama yuk Bu, aku jualin produk ibu, nanti aku dapat bati atau keuntungan sekian dari setiap butir donat misalkan kayak gitu teman-teman. Jadi harus dilatih ini mah benar-benar teman-teman ke kampus jualan gitu. Karena aku juga selama bahkan aku sejak SD gitu ya, sejak kecil tuh udah jualan teman-teman. Sejak kecil tuh udah jualan pete, jualan pete, kemudian jualan es gitu, es lilin itu dipaksa gitu, dalam tanda petik ya, dipaksa sama ayah sama ibu tuh untuk jualan gitu, untuk supaya mental ini tuh kebangun. Karena kan pepatah Timur Tengah gitu yang bilang bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berjualan gitu teman-teman, dari entrepreneur, dari berwirausaha gitu, dari berdagang. Makanya kedua orang tua aku ngedidik aku ke sana gitu, dari kecil udah jualan petek keliling kampung gitu ya, jualan benar-benar di jingjing sama adik gitu ya, jualan es dan sebagainya. Kemudian di SMP aku juga sempat jualan koran, kemudian seneng nyari belut gitu ya, ngurek di sawah, nyari belut, dapat belut dijual berapa kilo gitu ya, uangnya buat main PS gitu. Jadi aku sebelum main PS, sebelum bersenang-senang tuh ya nyari duit dulu sendiri gitu, jadi bertanggung jawab dengan kesenanganku kayak gitu. Jadi istilahnya nggak banyak minta ke orang tua lah gitu, karena orang tua juga kebutuhannya terbatas gitu. Karena aku juga dari kampung teman-teman, sebuah kampung pelosok di Ngamprah ya, di Kabupaten Bandung Barat. Nah, kemudian setelah mental dagang, udah teman-teman sering jualan, jam terbang teman-teman nambah gitu ya, kemudian teman-teman dapat banyak cacian, makian dan sebagainya, itu bakal kebentuk gitu mental dagang. Setelah ini terbentuk teman-teman, ketika udah punya bisnis, teman-teman harus lihat gitu, harus perhatian, harus aware banget sama feedback dari konsumen gitu, harus nerima semua kritik, saran, masukan gitu ya dari semua konsumen teman-teman gitu. Misal teman-teman upload nih di story, aku punya produk ini, jualan ini, terus ada orang yang bilang, ngapain sih jualan itu, di Shopee juga udah banyak. Nah, kayak gitu-gitu tuh ngelatih mental teman-teman gitu. Itu ya senyumin aja gitu ya emang udah banyak gitu, tapi aku kan berusaha gitu. Kalau juga udah ngejamin gitu ya rezeki kita masing-masing gitu. Kayak mental orang Madura gitu, jualan bensin eceran yang di botol-botol 10 ribuan itu, dia jualan di depan pom bensin. Coba gimana coba jualan bensin eceran di depan pom bensin? Kan secara logika itu ya gimana, siapa yang mau beli gitu. Tapi kan kalau udah ngasih rezeki masing-masing gitu, walaupun seperti itu ya dia tetap aja ada yang beli gitu. Jadi misalkan di pom bensinnya penuh ngantri, ketika orang buru-buru kan ya beli yang eceran aja, jadi langsung cepet gitu ya. Kayak gitu teman-teman, kayak Indomart, Alfamart, pada depan, pak gigir-gigir, tetap mereka punya konsumennya masing-masing kayak gitu.
Nah, setelah teman-teman dapat feedback, masukan, kritik dan sebagainya, teman-teman kurasi nih, teman-teman evaluasi juga gitu ya. Nggak semua saran dari konsumen itu harus kita terapkan gitu. Teman-teman juga harus di-fitkan gitu, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dengan bisnis teman-teman gitu ya. Disesuaikan lagi, dipilih-pilih lagi, mana nih dievaluasi, mana yang memang benar sarannya, kritiknya dan sebagainya itu disesuaikan untuk pengembangan produk teman-teman kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini kita harus sering membaca ya, harus bisa ikro gitu. Ikro itu maksudnya kan kalau kita sebagai muslim gitu ya, ayat pertama yang Allah turunkan gitu ya ke kita gitu ya, itu kan surat Al-Alaq gitu. Bunyinya kan ikro bismillahirrahmanirrahim. Kita diperintahkan untuk sering membaca gitu. Membaca ini bukan berarti kita cuma baca buku, baca teks, baca tulisan doang gitu ya, tapi banyak hal yang bisa kita baca gitu. Lingkungan sekitar kita, ketika misalkan kita lagi naik angkot di jalan tuh ngelihat ada yang jualan apa, ada yang apa gitu, banyak banget peluang-peluang yang bisa kalian teman-teman tangkap gitu ya dari membaca ini gitu, baca lingkungan, baca sekitar, baca berita, kemudian lihat tutorial di YouTube dan sebagainya, dengerin podcast dan sebagainya. Itu proses membaca juga gitu, riset, pengamatan setiap hari gitu ya terhadap tren, kompetitor dan sebagainya. Kayak kemarin ada tren Citayam gitu ya, yang tren Citayam ini Kojo juga ngeliat tren itu gitu. Akhirnya aku bikin sebuah artikel Citayam ini melalui sudut pandang yang berbeda gitu. Ketika orang-orang banyak yang mencemooh Baimbong gitu ya, yang mengakuisisi dan sebagainya, kami punya sudut pandang yang sendiri gitu terkait Citayam kemarin gitu. Kami mempublish sebuah artikel berjudul melihat Citayam Fashion Week dengan sudut pandang system thinking gitu. Itu teman-teman kalau pengen lihat artikelnya boleh dilihat di websitenya kojoclub.com gitu ya. Kalau pengen baca-baca gimana aku cara menyesuaikan tren, cara menyambut tren tuh kayak gimana sih, kayak menyesuaikan dengan brand yang kita punya kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ini terkait tim atau SDM gitu. Jadi ketika teman-teman udah punya bisnis, ini hal yang sangat fundamental teman-teman. Tim tuh sangat susah banget cari teman yang partner yang udah se-frame, kemudian sama-sama paham, sama-sama bisa toleransi, sama-sama bisa mengendalikan ego masing-masing tuh susah banget gitu. Jadi ketika teman-teman udah punya tim yang pas, yang sesuai, bodornya sama atau bercandaannya sama gitu ya, interestnya sama, itu teman-teman harus nge-keep gitu, nge-keep culture-nya gitu ya, budaya kerjanya dan sebagainya. Dan yang paling penting tuh di dalam sebuah tim tuh kita harus transparan gitu. Kalau dalam istilah bahasa Sundanya ada istilah hade goreng kubasa gitu. Jadi setiap apapun, keluhan, apapun lah pokoknya unek-unek dan sebagainya harus disampaikan gitu. Jadi Kojo juga nggak serta-merta mulus gitu ya, perjalanan benar-benar hampir beberapa kali mau bubar gitu tim Kojo tuh gitu. Hampir beberapa kali mau bubar, nah cuman kami punya prinsip gitu, hade goreng kubasa gitu. Jadi ketika kami ada yang saling berselisih paham, beda pandangan, beda prinsip dan sebagainya, yuk iya semua balik orang ngobrol ngariung gitu. Jadi benar-benar ngobrol langsung gimana pendapat si A, si B, si C, kita cari solusi bersama gitu ya. Kita mikir lagi awal kita ngedirin ini tujuannya untuk apa dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi diobrolin semuanya gitu. Nah kemudian yang terakhir ini supaya kita bisa melewati tantangan tuh kita harus konsisten teman-teman ya, konsisten dalam bercerita gitu ya, atau memposting usaha yang kita punya di story WA, Instagram, di feeds dan sebagainya gitu. Teman-teman kalau nge-follow aku gitu ya, bakal ngelihat setiap hari itu aku bakal update terkait dengan bisnis yang aku punya, kegiatan-kegiatan yang aku punya itu supaya teman-teman orang lain tuh tahu bahwa Malik tuh punya ini loh. Jadi ketika orang lain butuh kaos nih, ingat si Malik shop update konveksi gitu kan, order lah kayak gitu, aku lempar ke admin Kojo kayak gitu. Atau lagi pengen mie ayam, ingat si Malik kayak gitu. Atau misalkan pengen berkegiatan dengan anak-anak, Malik juga sering berkegiatan dengan anak-anak gitu di Kids Adventura, itu join kayak gitu. Jadi itu salah satu proses personal branding lah gitu kalau bahasa kerennya mah ya. Kemudian promosi juga gitu ya, berjejaring promosi ini teman-teman bisa promosi di grup dan sebagainya. Cuman dalam promosi teman-teman harus punya cara yang soft gitu, jangan sampai hard banget saya jual ini harga sekian, enggak gitu. Jadi benar-benar coba pakai cara-cara yang lembut gitu, atau cara-cara yang nggak kayak jualan banget lah gitu. Kayak misalkan aku ngeposting tuh nggak hard selling gitu, buat teman-teman lihat lah nanti kegiatan-kegiatanku atau updateanku kayak gimana gitu. Sebenarnya itu tuh promosi gitu, tapi aku kemas nggak kayak promosi kayak gitu. Terus kalau misalkan kita promo di grup-grup kelas, di grup-grup yang komunitas dan sebagainya, jangan sampai nyepam gitu ya. Sebulan sekali mah boleh lah share gitu ya tentang usaha kita atau apapun lah gitu. Disesuaikan lah gitu dengan segmentasi atau target yang mau kita bagikan informasi promosi usaha kita kayak gitu. Nah kemudian ini yang terakhir terkait kiat-kiat gitu ya dalam berbisnis, ini yang aku rangkum ada istilahnya 5 tangga lah gitu yang aku buat. Ini modelnya, yang pertama tuh tadi mental, yang kedua planning dan riset teman-teman. Jadi dalam bisnis tuh ini
fundamental dan penting banget. Sebenarnya bisa juga gitu ya, kita bisnis jalan aja dulu, jualan aja dulu gitu, nggak usah wah planning risetnya kelamaan gitu. Bisa juga teman-teman, cuman ketika teman-teman bisnis dilengkapi dengan planning, dengan riset tuh insya Allah bakal makin kuat gitu fondasinya gitu. Karena aku juga yang Kojo tuh benar-benar di planning dari awal gitu, tapi banyak juga bisnis yang tanpa di planning, tanpa riset, mereka gede juga, besar juga, kayak misalkan penjual gorengan, penjual ayam potong, itu kan dia nggak nge-planning, nggak ngeriset gitu. Bahkan tetanggaku ada lulusan SD, beliau sukses banget, udah punya jadi PT, bahkan usahanya tuh jualan ayam potong gitu, itu udah distribusinya ke pasar-pasar, ke minimarket dan sebagainya gitu. Itu beliau nggak nge-planning gitu, tapi ya itu memilihkan lah gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngelakuin apapun dengan usaha yang sungguh-sungguh gitu, dengan usaha yang effort yang sebaik mungkin lah gitu. Itu yang kedua, planning dan riset ini akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi gitu dalam berbisnis gitu, dalam bisnis kita kayak gitu teman-teman. Kemudian setelah itu udah jadi, barulah kita harus doa dulu nih sebelum eksekusi gitu ya, karena ya kita mah sebagai manusia cuma bisa berencana, tetap ada Allah gitu ya, atau Tuhan yang maha berkehendak terhadap hasil yang bakal kita dapat gitu. Jadi doa dulu, bismillah, minta restu ke orang tua gitu ya, minta doa juga, aku bisnis ini doain ya, dan sebagainya lah kayak gitu. Itu penting banget teman-teman. Nah kemudian setelah doa, minta restu orang tua, yang keempat baru eksekusi gitu. Kita eksekusi dengan secara sungguh-sungguh gitu ya, bismillah, sambil kuliah juga bisa gitu, santuy aja gitu, bisnis mah ya dikit-dikit aja gitu, gak usah langsung lari gitu ya. Anak bayi juga pertama kan ngerangkak dulu, jalan dulu, berdiri dulu, baru bisa lari gitu kan ya, perlahan aja gitu, sedikit demi sedikit gitu, learning by doing gitu, belajar sambil jalan lah gitu, sambil ngelakuin kayak gitu. Yang terakhir ini tawakal, ini penting juga teman-teman. Jadi udah teman-teman riset, udah mental udah ada, doa, minta restu dan sebagainya, udah yang terakhir mah tawakal sama Allah gitu, sama Tuhan gitu. Apapun hasilnya ya gimana Allah gitu, itu mah hak prerogatif Allah gitu, mau ngasih hasil apapun ke kita, sebesar apapun, sekeras apapun kita berusaha, kalau Allah nggak berkehendak ya mau gimana gitu, itu udah di luar kapasitas kita sebagai makhluk gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Itu teman-teman paling dari aku pemaparannya sedikit gitu ya, ceritanya mungkin kita bakal lebih banyak diskusi gitu ya, tanya jawab, dan supaya lebih asik lah gitu, lebih enjoy teman-teman ya. Kayak gitu kalau untuk pemaparan dari aku, hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini Kak Malik ini sudah menyempatkan waktu untuk kalian ya. Dan dari pemaparannya itu sangat luar biasa. Saya juga belajar banyak nih dari Kak Malik ya. Banyak hal gitu, ini patut diteladani. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu. Jadi Kak Malik, anak-anak ini perkuliahannya berbasis project ya. Yang pertama kali ini baru ada perkuliahan SP semester pendeknya 2 bulan gitu ya. Biasanya sih itu 4 bulan sampai 5 bulan begitu ya, panjang. Dan biasanya seperti itu, proyeknya itu di akhir perkuliahan mereka itu harus menunjukkan siap melaunching usaha mereka masing-masing begitu ya. Mantap Pak. Ya, jadi berproses dari minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya. Kalau saya sih sebetulnya mereka memang bisa memulai bisnis begitu ya. Dan yang saya dari itu banyak sekali yang pebisnis yang berhasil itu memang dimulai ketika di bangku kuliah ya. Karena kita dua itu sudah mulai berbisnis gitu ya. Sama juga sebenarnya dulu kecil sudah bisnis ya. Sekolah itu bawa buah-buahan yang jatuh ya, dijual di sekolah, pulangnya selalu dapat SD, SMP, SMA. Kuliah juga seperti itu ya. Oke. Silakan ya. Pak, punten kalau boleh tahu teman-teman ini jurusannya apa Pak? Emang kewirausahaan atau ini program kampus Merdeka yang nggak ada kaitan kewirausahaan tapi ada program ini gitu? Ini prodinya pendidikan bahasa Inggris gitu. Oh. Jadi calon-calon guru, dosen, iya. gitu. Memang ada perkuliahan entrepreneurship ya. Tapi namanya di prodi ini namanya entrepreneurship. Mungkin kampus mengharapkan
mereka akan belajar bisnis yang berhubungan dengan pendidikan ya. Tapi dalam mindset saya ya bisnis itu apa saja begitu ya, apa saja, karena bisa bermacam-macam juga begitu. Nah, kampus ini sangat mendorong sebenarnya mereka itu mahasiswa untuk memulai usaha begitu ya. Sekarang itu sudah ada wadah untuk itu ya. Jadi semacam ada yang namanya talent scouting, terus ada yang pembenihan usaha begitu ya. Jadi ada wadahnya khusus kalau ya ingin memulai berwirausaha itu bisa dibimbing oleh kampus ya, ada bagian khusus begitu ya sebenarnya. Dan memang itu kalau ada mahasiswa yang memulai usaha itu nilainya besar begitu ya bagi kampus, dan juga nilainya itu akan bisa mengerek peringkat kampus itu sendiri. Iya. Selama ini juga ada tamu-tamu yang lain memang lulusan UI juga begitu ya. Saya melihat mulai begitu ya, mulai ada yang bikin usaha ini, usaha itu ya. Ada juga yang sudah berhasil begitu. Ini memang menggembirakan begitu ya. Iya. Mudah-mudahan anak-anak ini juga bisa ya seperti yang lain, seperti Kak Malik begitu ya. Itu, dan ya saya itu ingin sekali gitu mereka berhasil dalam hal apapun ya, termasuk berbisnis ya. Karena kalau berbisnis itu saya selalu menyemangati itu manfaatnya ya bukan hanya buat sendiri-sendiri, tapi buat banyak sekali orang. Kan sebaik-baik di antara kita adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak orang, kan begitu ya. Nah itu seperti Kak Malik ini ya, banyak karyawan misalnya, itu karyawannya itu saya yakin akan berdoa setiap hari, mungkin habis sholat gitu ya. Mudah-mudahan perusahaan Pak Malik ini akan terus maju sehingga kita aman begitu ya. Kan untuk keluarga dan sebagainya begitu. Itu kalau kita sebagai pengusaha itu yakin akan didoakan setiap saat begitu ya oleh karyawan-karyawan kita gitu. Keren Pak. Iya teman-teman gitu teman-teman. Jadi ini kesempatan banget nih, ini zaman teman-teman tuh wah, saya jadi pengen kuliah lagi S1. Jadi kok zaman aku nggak ada yang kayak gini gitu. Zaman aku ya usaha sendiri gitu ya. Sekarang udah difasilitasi sama kampus, sama pemerintah. Wah itu kalau nggak disambut peluang itu sama teman-teman, sayang gitu. Teman-teman bakal ya menyesal di akhir nantinya. Aduh kenapa saya dulu nggak ini gitu ya. Jadi mumpung masih semester awal, ambil teman-teman kesempatan yang baik ini gitu ya. Ini itu berkah sih jadi buat teman-teman gitu ya. Harus disambut dengan baik gitu. Nah kemudian ini aku lihat di kolom chat gitu ya, ada yang mulai bertanya dari Yohanes gitu ya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara Kakak bisa meyakini diri sendiri atau partner bisnis Kakak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain gitu ya, mengingat tidak sedikit pengusaha yang tertipu saat ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Yohanes atas pertanyaannya gitu ya, pertanyaan yang sangat bagus banget. Jadi gimana cara meyakinkan kita? Ya kita harus menguasai dulu gitu ya, produk kita tuh apa gitu ya, menguasai dulu medan bisnis kita tuh di mana gitu. Kayak misalkan konveksi nih, konveksi kan ada beberapa vendor, misalkan vendor kain, kemudian mitra kancing, mitra sablon, mitra bordir dan sebagainya. Itu harus teman-teman kuasai dulu gitu lini bisnis teman-teman. Kayak misalkan bisnis teman-teman, contoh ambil kasus inilah website gitu. Misalkan teman-teman ada yang bisa ngoding gitu ya, kemudian bisnis website, jasa website, teman-teman harus tahu dulu ranah-ranah website itu di mana aja gitu ya. Kemudian harga untuk website itu yang wajar seperti apa dan sebagainya, sehingga ketika kita kerjasama gitu ya, kita juga bisa meyakinkan calon partner kita itu tadi dengan build komunikasi yang bagus gitu ya, dengan riset dulu calon partner kita yang sebelumnya yang sudah aku jelasin tadi gitu ya. Jadi
teman atau orang yang bakal berpartner dengan kita tuh bisa ngelihat, oh ini orang nguasain banget produknya gitu, dia nggak akan bisa diapa-apain nih sama gua gitu ya, nggak akan bisa ditipu kasarnya gitu. Jadi ya itu teman-teman, jadi harus menguasai dulu bisnis teman-teman, produk yang teman-teman jual tuh seperti apa gitu ya. Kalau misalkan vendor kain dan sebagainya itu seperti apa seluk-beluknya, di mana aja posisinya, harga dan sebagainya, itu harus benar-benar teman-teman kuasai gitu. Karena kalau nggak gitu ya teman-teman bisa aja dipermainkan sama calon partner teman-teman gitu. Karena ya di hidup ini kan ada hitam putih gitu ya, ada yang baik, ada yang buruk. Itu memang harus diantisipasi gitu ya, sejak dini harus dimitigasi lah gitu, harus benar-benar di riset dulu gitu ya, calon partner kita siapa, seperti apa. Makanya kan harus ketemu dulu, harus discuss langsung. Jadi kita bisa tahu, oh ini karakternya kayak gini, oh ini kayaknya orang bakal kerasa lah teman-teman kalau orang yang dalam tanda petik niat curang tuh kerasa gitu, getaran hati kita tuh, gesturnya tuh kerasa gitu teman-teman ya. Karena ya kita manusia punya energi itu gitu untuk merasakan itu. Nah itu untuk melatih itu tuh ya dengan banyak ketemu orang, banyak diskusi dengan orang lain kayak gitu teman-teman. Itu paling Johannes ya terkait itu. Kalau misalkan masih perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, boleh ditanyain aja langsung gitu. Atau yang mau buka kamera juga mangga. Sudah cukup jelas Kak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Yohanes. Udah kepikiran mau bisnis apa belum, Jo? Belum sih Pak, mungkin ya paling nerusin bisnis keluarga aja Pak. Oh, bisnisnya apa tuh? Properti gitu kayak kos-kosan gitu. Wih, mantap, ini calon juragan nih. Properti kos-kosan ya. Berarti iya, ini ya, tahu ini ya aplikasi Mami Kos? Tahu Pak, Mami Kos itu. Iya, itu udah didaftarin juga. Belum sih Pak, belum kepikiran karena kan target pasarnya cuma buru-buru pabrik gitu Pak, jadi deket-deket gitu Pak. Iya. Keren sih, bagus itu bisa dikembangin tuh Jo. Jadi misalkan ya orang tua kita kan kebanyakan usaha konvensional ya jualan aja gitu. Properti sewa aja gitu. Nah, ketika kita kasih sentuhan digital gitu ya, marketing yang emang teman-teman pasti udah pada familiar lah gitu dengan media sosial, dengan apapun itu. Ketika ditambahin sentuhan itu, insya Allah jangkauannya makin luas gitu ya. Customer juga makin banyak yang datang dan sebagainya, itu jadi nilai plus juga gitu. Jadi nambah trust orang buat ngorder produk kita atau menyewa jasa kita kayak gitu. Gitu Jo, semangat lanjutkan ya, perjuangan orang tua. Siap Pak. Mantap. Mangga yang lain boleh. Boleh Kak izin bertanya? Kan dari Kojo Cloud sendiri tuh bisa dibilang unbrand ya dulunya, kayak di Instagram tuh dari nol banget gitu. Ada tips dari kakak nggak sih supaya insight-nya tuh cepat naik atau kayak naik perlahan gitu? Oke. Sampai terima kasih. Ya. Oke. Hatur nuhun Kak Mutia ya atas pertanyaannya. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi gimana sih cara kita ngebangun brand gitu ya, khususnya di digital gitu ya, di medsos, website dan sebagainya, supaya traffic kita makin ngembang, makin growth gitu ya. Salah satunya kita harus nerapin strategi omnichannel gitu. Untuk lebih detailnya terkait omnichannel, mungkin teman-teman habis dari sini boleh tuh googling gitu ya, apa sih omnichannel itu gitu. Intinya sih jadi omnichannel tuh kita berusaha untuk mengoptimalkan setiap media sosial yang ada gitu. Kayak Kojo di awal-awal tuh aku bener-bener optimalin semua media sosial. Instagramnya ada, Twitternya ada, Facebooknya ada, Tumblrnya ada, Pet-nya juga ada, terus Pinterestnya ada, Google My Business-nya ada, TikTok baru-baru sini gitu ya, websitenya ada, kayak gitu. Jadi semua ada. Nah kan kepikiran gitu ya, ini gimana kalau misalkan kita ikut semua medsos, gimana cara bikin kontennya gitu ya, kan bakal ripuh gitu ya, bakal jualannya enggak malah ayo bikin konten gitu ya. Akhirnya aku nyiasatinnya gini, jadi konten utama tuh aku buat di Instagram, di feeds gitu ya, baik feeds grafis, poster atau misalkan video. Nah kemudian untuk channel-channel yang lain, Twitter, Tumblr dan sebagainya, itu cuma nge-repost gitu, Line dan sebagainya, itu cuma nge-repost konten utama yang aku buat di Instagram gitu. Awal-awal tuh kayak gitu, karena ya sumber daya aku terbatas, kemudian belum punya tim khusus untuk digital marketing, jadi aku cuman bikin konsep utama di Instagram, di-repost ke semua medsosnya gitu, di-linkkan gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Supaya traffic kita, lalu lintas kita di dunia maya, di dunia digital tuh, pas Uber nama Kojo gitu, di mana-mana ada Kojo gitu. Kayak gitu, walaupun kan kontennya sama gitu. Sebenarnya kalau secara idealnya, bagusnya mah ya Twitter dia punya karakteristik masing-masing, TikTok juga punya karakteristiknya sendiri, itu harus disesuaikan kontennya. Tapi untuk awal-awal, kita bisa lakukan cara yang aku lakukan di Kojo gitu. Jadi satu bikin di Instagram, repost semuanya di Facebook dan semuanya gitu, supaya nama brand teman-teman ada di semua channel. Jadi
di Google tuh ngerekap tuh banyak nama Kojo di berbagai channel dan sebagainya kayak gitu sih teman-teman, Kak Mutia ya. Jadi intinya optimalin, maksimalin semua medsos yang ada. Kalau effortnya dikit, sumber dayanya dikit, bikin satu konten utama, repost di berbagai channel tersebut kayak gitu. Jadi nanti insya Allah kelihatan tuh growth-nya gitu Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, mau nyambung juga tadi karena Jojo juga Jojo kayak Joshua. Kamu Tia juga mau aku tanya nih, udah kepikiran bisnis atau udah punya bisnis dan punya digital media sosialnya atau gimana? Kebetulan belum sih Kak. Belum kepikiran juga. Siap, nggak apa-apa. Coba riset aja gitu ya. Jadi aku biasanya gimana cara dapetin ide bisnis tuh, aku bikin mapping gitu ya, mapping membaca itu tadi gitu, baca di lingkungan kampus misal gitu ya, di lingkungan sekitar kita kan ada lingkungan tempat tinggal gitu ya, kemudian ada lingkungan misalkan komunitas, ada lingkungan ya kampus akademis gitu ya, atau misalkan ada lingkungan yang lain. Nah itu dilihat potensi-potensi yang bisa ajak kerjasama kalau misalkan kita istilahnya nggak punya modal gitu ya, kayak tadi gitu. Misal teman-teman punya teman kosan samping, dia jago banget ngegambar gitu ya, jago banget bikin lukisan kayak itu kan bisa diajak kerjasama gitu. Wah yuk bro kita ajak joinan yuk, kamu yang bikin gambarnya, lukisannya, aku yang ngejualinnya kayak gitu kan. Kita bagi hasil gitu, bagi keuntungan dari situ, itu kan bisa juga, itu kan tanpa modal gitu ya. Teman-teman cuma modal effort ya kerjasama, memarketingin gitu ya, ngepromoin dan sebagainya, itu kan insya Allah bisa berjalan. Itu teman-teman kalau menjadi mahasiswa berwirausaha itu bakal keren banget gitu, bakal istilahnya mah kalau sombongnya mah bisa dilirik lah gitu sama teman-teman kampus tuh gitu, ini keren nih gitu ya, jadi udah punya penghasilan sendiri, istilahnya nggak ngebebanin orang tua gitu, walaupun dari orang tua juga tetap kita sakuin gitu ya bekal dan sebagainya, kita juga punya tambahan sendiri dari keuangan kita, itu bagus juga gitu. Atau kalau aku sendiri sih alhamdulillah gitu ya, karena aku lulus SMK tuh di 2014, setelah lulus aku alhamdulillah langsung keterima kerja gitu di pabrik tekstil di Bandung Barat gitu. Aku di sana bagian desain juga gitu. Selama 2 tahun aku kerja di sana, istilahnya benar-benar fokus kerja gitu, enggak kepikiran sama sekali kuliah gitu ya. Cuman alhamdulillah ketika aku kerja di sana, karena aku pecinta alam juga gitu ya, senang naik gunung, salah satu waktu ada pecinta alam yang ngajak camping bareng lah gitu, itu mahasiswa ITB gitu. Akhirnya aku nyamperin dia di ITB gitu ya, di Masjid Salman ITB itu, aku gabung, aku join di situ, melihat ekosistem yang berbeda gitu, melihat alam yang berbeda dari alam tempat aku kerja sebelumnya gitu ya. Oh asik gini gitu mahasiswa tuh gitu ya, budayanya, kemudian cara diskusinya tuh asik gitu. Akhirnya aku join lah gitu. Jadi selama aku 2 tahun kerja tuh aku aktif juga di Masjid Salman gitu. Jadi setiap minggu tuh aku datang ke Masjid Salman, aku ngebina adik-adik di sana, namanya ada salah satu unit tuh pembinaan anak-anak Salman ITB gitu. Jadi aku di sana ngebina, di situ aku belajar banget komunikasi, belajar berorganisasi, belajar segala macam lah, kenal sama mahasiswa ITB, kenal mahasiswa UPI, mahasiswa UIN, mahasiswa UNI, pokoknya semua kampus yang ada di Bandung adalah perwakilan mahasiswanya gitu. Jadi sehingga aku punya view yang beragam gitu ya. Oh, cara berpikir anak ITB tuh kayak gini, cara berpikir anak Unisba tuh kayak gini, cara berpikir anak UIN tuh kayak gini. Itu menambah kekayaan kita dalam melihat sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa lebih, istilahnya lebih bijak lah dalam memutuskan, dalam bersikap kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya selama aktif di kampus, aktif organisasi juga tuh gitu. Jadi benar-benar manfaatin waktunya dengan sebaik mungkin teman-teman. Jadi kalau istilah kasarnya mah waktu di kelas itu kan cuma beberapa menit gitu ya. Ilmu yang bisa kita dapat cuma dikit gitu. Tapi waktu di luar kelas itu yang lebih mahal teman-teman. Ilmu kehidupan, ilmu berjejaring, wah itu banyak banget teman-teman. Alhamdulillah gitu. Aku bisa berwirausaha ini juga berkat silaturahim gitu ya. Berkat berjejaring itu tadi, berkat berorganisasi itu tadi teman-teman. Jadi kayak gitu. Harus manfaatin, jangan sampai kuliah cuma kuliah pulang nyari ijazah doang gitu ya. Karena zaman sekarang mah dalam tanda petik ya, udah nggak perlu ijazah teman-teman. Kalau mau kerja tuh dilihat potensi teman-teman skill teman-teman di mana gitu ya, relasi teman-teman siapa aja dan sebagainya, itu yang lebih dihargai gitu. Jadi sekelas tingkat perusahaan Google pun udah nggak ngelihat sama sekali ijazah gitu. Google tuh melihat benar-benar skill, kemampuan, potensi yang bisa dikembangkan gitu. Jadi istilahnya ijazah penting juga sebenarnya untuk
ya istilahnya menjadi legitimasi lah bahwa kita tuh skillnya di sini dan sebagainya, bidang kita di sini. Istilahnya kalau aku tuh kuliah gitu ya, ijazah tuh hanya untuk dalam tanda petik persembahan gitu untuk orang tua aja gitu, membahagiakan, membanggakan orang tua gitu kan. Apalagi kalau di kampung kan yang kuliah jarang gitu ya. Jadi ketika aku kuliah tuh ya niatnya untuk membahagiain orang tua aja gitu. Bisnis, pekerjaan lain-lain tuh bakal kita dapat dari itu tadi, silaturahim tadi, berorganisasi dan sebagainya. Ada mungkin yang ya pengen dapetin ijazah sesuai, pengen jadi guru, itu juga nggak apa-apa, no problem gitu ya. Itu ada, ya kita diperjalankan sebagai manusia kan dengan jalan masing-masing gitu ya. Ini aku cuma ngasih pandangan aja, oh ada loh cara yang kayak gini. Teman-teman bisa pilih mau cara yang konvensional, jadi PNS atau langsung atau jadi wirausaha, itu pilih aja gitu sesuai dengan kenyamanan teman-teman gitu ya. Saya mah pengen dapat penghasilan yang jelas gitu ya, tiap bulan sekian. Ya udah, teman-teman jadi guru atau jadi di PNS dan sebagainya. Kalau pengen sesuatu yang menantang ya di bisnis gitu. Bisnis kan nggak jelas gitu ya. Naik turunnya pendapatan berapa tuh ya nggak jelas lah, haula we gitu. Tapi itu justru bakal nambah keyakinan kita sama Tuhan. Kepasrahan kita sama Tuhan tuh bakal kuat kayak gitu. Itu teman-teman. Saya itu selalu menyemangati begini. Kita itu memang kalau bekerja itu job is calling from God, ya pekerjaan itu adalah panggilan dari Tuhan, begitu ya. Ya jadi PNS boleh, jadi apa boleh, tapi kita itu tidak mesti jadi pengusaha untuk punya usaha, kan begitu ya. Mutiara Isni bisa saja menjadi guru ya di SD misalnya, tapi dia punya usaha yang lain-lain begitu. Karena punya usaha itu adalah seni memimpin, manajemen begitu. Bagaimana is a matter of delegating task ya, bagaimana mendelegasikan tugas-tugas kita ya kepada yang lain yang membantu kita, kan begitu ya. Begitu. Nah, teman-teman, jadi kalau istilahnya Mbah Nun gitu ya, Mbah Nun itu salah satu istilahnya yang dituakan lah di Jawa, atau ulama, cendekiawan dan sebagainya lah gitu. Kata Mbah Nun tuh, kamu kalau jadi guru jangan mikir nyari duit gitu, jangan mikir pengen kaya dari guru gitu, karena itu nggak akan mungkin gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kita jadi guru ya itu pengabdian aja gitu. Ketika kita dapat gaji, dapat pendapatan, dapat hasil, ya itu udah jadi hukum profesionalnya aja gitu ya. Kita ngajar ya kita dibayar gitu ya. Jadi tujuannya bukan ke situ gitu, bukan ke gaji, tapi guru itu pengabdian kita ke masyarakat lah gitu, menularkan ilmu, membangun generasi kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk ya pengen kaya ya harus berwirausaha, harus berjualan, berdagang gitu ya. Itu tadi 9 dari 10 pintu rezeki kan dari berjualan gitu. Jadi ketika teman-teman jadi guru iya, jadi PNS iya, gaji tetap iya, bisa bisnis juga gitu ya, tanpa mengganggu pekerjaan, itu kan lebih bagus lagi gitu. Jadi istilahnya teman-teman nggak akan ngorek-ngorek dalam tanda petik duit yang ada di sekolah gitu, atau di instansi teman-teman udah settle dengan bisnis sampingan yang teman-teman punya gitu ya. Sesimpel teman-teman cuman jadi dropshipper gitu, teman-teman cuman ngomeh HP doang gitu ya. Ngorder orang yang order masuk ke teman-teman oper ke bisnisnya gitu ya. Cuman jadi perantara itu kan bisa juga, itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja gitu. Jadi intinya ya harus teman-teman berwirausaha tuh keren. Makanya itu aku kasih judul keren gitu. Karena ya kalau mau jadi keren ya berwirausaha lah. Kayak gitu. Kali ini dengan saya itu satu ini ya, satu macam gitu ya. Jadi ya business is matter of building network ya. Bisnis itu ini urusannya adalah bagaimana caranya bisa membangun jejaring ya, harus ketemu dengan banyak orang, belajar dari banyak orang dan sebagainya. Kalau tidak begitu ya akan dengan siapapun kita bersinggungan dijadikan min bagi kita ya, untuk belajar dari ini saya belajar apa begitu ya. Jangan sampai jadi mahasiswa itu jadi kupu-kupu dan kunang-kunang doang ya. Iya betul. Kalau Malik tahu kan ya kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Kalau kunang-kunang nggak tahu Pak, apa tuh Pak? Kunang itu biasanya malah kuliah nangkring. Oh. Itu lebih ripuh lagi. Ya, tapi harusnya jadi kuba-kuba, kuliah belajar. Mantap. Belajar itu bukan hanya di kelas kan. Ketemu dengan Kamali di mana ngobrol tentang bisnis, belajar di masjid, itu belajar begitu ya.
seperti itu ya. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, apakah ada pesan atau nasihat dari kakak yang bisa dibagikan pada mahasiswa? Oke, teman-teman, nasihatnya jangan lelah untuk belajar gitu ya, karena kalau nggak belajar ya bakal tergerus sama zaman. Intinya sih belajar terus, sungguh-sungguh terus, lakukan apapun itu dengan penuh kesungguhan gitu ya, kesungguhan hati, pikiran, doa juga gitu teman-teman. Intinya sih ketika kita mau terus belajar itu insya Allah bakal berkembang terus, growth terus gitu ya, baik dalam ilmu kita, rezeki kita dan sebagainya gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga sayangi, hormati orang tua teman-teman. Itu yang bakal berkah buat hidup teman-teman. Atur nuhun. Nah, boleh banget. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Dah, ternuhun. Sip, salam sunah.